Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya mahasiswa dan mahasiswa sekalian? Sesuai dengan RPS, kita sekarang pertemuan kedua membahas bagaimana peradaban Islam pada masa Rasulullah periode Mekah tahun 610 sampai 622 Masehi. Tetapi sebelum itu, izinkan Bapak untuk membacakan ya CPMK dan sub CPMK yang akan kita lalui gitu ya. Yang pertama, CPMK mahasiswa mampu menjelaskan peradaban Islam Rasulullah periode Mekah 610 sampai 622 Masehi. Yang sub CPMK-nya, mahasiswa mampu membahas sejarah peradaban Islam dengan sumber yang kredibel. Baik, kita masuk ke pembahasan. Silahkan mahasiswa dan mahasiswaku lihat, ini adalah gambaran peta isi Arab sebelum datangnya Islam. Seperti ini. Dalam pertemuan kali ini, kita setidaknya akan membahas 4 poin ini. Yang pertama, bagaimana kondisi agama pada saat itu, bagaimana kehidupan ekonominya pada saat itu, bagaimana kondisi sosial pada saat itu, dan bagaimana kehidupan politik Arab sebelum datangnya agama Islam. Baik, yang pertama ini tentang bagaimana kondisi bangsa Arab dalam hal keagamaannya. Pada zaman dahulu memang sudah ada ajaran Nabi Ibrahim yang sudah tersebar di Arab ini, hanya saja ketika Nabi Ibrahim wafat, ajaran ini mulai ditinggalkan oleh masyarakat Arab kala itu. Sehingga orang-orang bangsa Arab itu menyembah berhala gitu. Di antara nama-nama berhalanya itu ada Lata, Uzza, dan Manat gitu. Selanjutnya, untuk kondisi sosial bangsa Arab disebut juga dengan masa jahiliyah. Kenapa disebut masa jahiliyah? Ini beberapa literatur mengatakan bukan berarti masa tanda kutip kebodohan dalam bidang peradaban ya, tetapi disebut masa jahiliyah karena memang kegelapan moral dan nilai-nilai agama kala itu. Selanjutnya ada struktur kelas masyarakat. Jadi ada kelas-kelas di masyarakatnya itu. Tentu yang paling tinggi itu adalah suku yang menjabat, yang mempunyai peran banyak. Di antaranya adalah suku Quraisy. Dan selanjutnya, dominasi laki-laki ini lebih daripada perempuan. Karena memang kondisi kala itu yang diutamakan itu fisik gitu ya. Mereka berburu, mencari makan gitu ya. Mereka berperang dan lain sebagainya. Sehingga posisi perempuan tidak menjadi prioritas di sana gitu kala itu. Selanjutnya, nilai kesukuan lebih penting daripada kesetaraan. Jadi kalau ada masalah apapun, maka suku ini itu saling bahu-membahu gitu. Tidak melihat bagaimana kesalahannya di mana di antara suku tersebut, tetapi kalau misalkan suku mereka diganggu, maka semuanya akan bergerak dan saling menolong. Kondisi politik Arab pra-Islam. Kondisi politik kala itu mereka hidup dalam sistem kabilah ya. Kabilah ini mereka berdiri sendiri. Kalau saya meminjam istilah Ibnu Khaldun itu dalam bukunya, dalam mukodimahnya itu ada namanya asobiyah. Jadi kesukuannya sangat-sangat tinggi. Misal seperti ini, ada suku A itu berperang dengan suku B, tetapi suku A ini salah gitu ya, salah, tetapi dia tetap dibela gitu kan sukunya gitu, sehingga ya tidak mengenal benar atau salah gitu ya, melainkan membela sukunya masing-masing gitu ya. Untuk selanjutnya, bagaimana sistem perekonomian bangsa Arab kala itu? Jadi perekonomian pada zaman itu ada 3. Yang pertama, mereka berdagang. Itu sudah termaktub dalam surat Al-Quraisy ya. Itu sudah termaktub. Mereka juga bertani, tentunya punya ladang kurma dan lain sebagainya, dan mereka beternak. Nah, beternak ini mereka banyak yang menggembala domba. Kala itu menggembala domba ini adalah simbol kemapanan. Semakin banyak domba yang mereka punya, maka status sosial mereka semakin tinggi juga. Untuk selanjutnya, di kondisi seperti itu, maka Nabi kita, Nabi Muhammad lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena
pada tahun itu ada momentum, ada peristiwa yang tidak bisa dilupakan, yaitu bagaimana Raja Najasyi yang bernama Abraha menyerang Ka'bah gitu. Abraha menyerang Ka'bah itu dalam bentuk iri, ya, katakan saja seperti itu, iri karena Raja Najasyi ini juga mau wilayahnya ini yang namanya Najasyi ini ramai seperti Mekah, karena Mekah itu kala itu sangat, kalau bisa kita sebut mungkin sangat metropolitan gitu ya, dimana pusat perdagangan di sana, pusat peradaban di sana dan sebagainya. Dan Raja Abraha ini mau Najasyi seperti itu. Tidak tanggung-tanggung Najasyi ini, Raja Najasyi ini membuat infrastruktur yang sama persis dengan Mekah, tetapi tetap masyarakat itu datangnya ke Mekah lagi. Dan oleh karena itu mereka dari bangsa Najasyi ini yang dipimpin sama Abraha itu hendak menyerang Ka'bah dengan menggunakan gajah gitu. Itu momentumnya di sana. Nah, Nabi Muhammad lahir di sana dan bertumbuh sampai umur 40 tahun beliau menjadi Rasul gitu ya, karena menerima wahyu pertama di Gua Hiro pada tanggal 17 Ramadan Malaikat Jibril, dan turunlah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, setelah menerima wahyu, maka ada tugas, Nabi Muhammad ini mempunyai tugas, yaitu berdakwah. Tentu Nabi Muhammad tidak serta-merta langsung berdakwah di halayak umum, karena memang mengingat ini adalah peristiwa atau sesuatu yang besar, maka Nabi Muhammad melakukan dakwah dengan sembunyi-sembunyi dulu. Nabi Muhammad berdakwah kepada keluarganya, para sahabatnya, juga para kerabat-kerabatnya. Pada saat itu yang orang pertama masuk Islam itu diantaranya ya, dari kalangan bapak-bapak ada Abu Bakar As-Siddiq, dari kalangan ibu ada Siti Khadijah yang tidak lain istri beliau gitu, dan dari anak-anak ada Sayyidina Ali dan beberapa dari hamba sahaya. Setelah sudah menerapkan dakwah sembunyi-sembunyi, maka turun juga ayat yang mengatakan bahwa harus dakwah terang-terangan, maka Nabi Muhammad dakwah terang-terangan. Nah, di sana pada dakwah terang-terangan itu maka timbullah tantangan di Mekah ini ya, tantangan dakwah di Mekah. Di antaranya tantangannya itu dihalang-halangi dakwah Nabi itu sampai respon fisik. Bahkan ada salah satu sahabat yang disiksa gitu, tidak lain dan tidak bukan beliau adalah Bilal bin Rabah. Baik, mahasiswa-mahasiswaku sekalian, dari penjelasan Bapak yang tadi disampaikan, maka Bapak ingin melihat sejauh mana penangkapan materi dari mahasiswa dan mahasiswaku sekalian. Oleh karena itu, silahkan mahasiswa dan mahasiswaku sekalian akses link ini dan isi pertanyaan yang ada di sana. Setelah itu saya bisa melihat bagaimana kemampuan mahasiswa dan mahasiswaku sekalian. Baik, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.